Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcel Fernando Munte akan menyampaikan terkait analisis dan optimalisasi cycle time inbound barang dengan Time and Motion Study di PT DSP Solutions Indonesia. Dengan dosen pembimbing Ibu Eni Aryani pada program magang berdampak skema Experiential Learning Internship atau ELI. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya lebih lanjut. Nama saya Marso Fernando N. Munte, NPM 220320101027 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, jurusan Teknik Industri, yang melaksanakan magang di PT DSP Solutions Indonesia pada posisi Warehouse Staff Intern. Untuk yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Pada latar belakang, aktivitas inbound di gudang merupakan salah satu tahapan penting dalam sistem logistik karena menjadi awal dari seluruh proses penyimpanan dan distribusi barang. Kelancaran proses inbound sangat dipengaruhi oleh efektivitas waktu kerja operator dalam menjalankan setiap aktivitas seperti bongkar, sortir, pelabelan, dan good receipt. Perbedaan cara kerja dan kecepatan antar shift berpotensi menimbulkan ketidakefisienan apabila tidak dianalisis secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan analisis waktu kerja untuk menentukan waktu normal dan waktu standar, serta mengidentifikasi aktivitas yang menjadi bottleneck pada proses inbound. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional gudang. Lanjut untuk tujuan kegiatan, yang pertama menentukan waktu standar aktivitas inbound pada shift A dan shift B, kedua membandingkan efisiensi kerja antara shift A dan shift B, dan yang ketiga mengidentifikasi aktivitas bottleneck pada proses inbound. Kemudian masuk ke bab 2 yaitu profil mitra magang. Kemudian untuk struktur organisasi pada PT DSP Solutions Indonesia, berdasarkan struktur organisasi berikut dapat diketahui bahwa PT DSP Solutions Indonesia dipimpin oleh seorang cluster manager untuk membantu dalam mengelola perusahaan. Kemudian cluster manager dibantu oleh beberapa unit seperti HSE Supervisor, General Admin, kemudian Warehouse Sigma Supervisor, Operational Support, Human Resource Representative, dan Quality Assurance. Hierarki organisasi ini masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda di antara pekerjaannya masing-masing. Supervisor ini dibantu oleh para leader dan setiap divisi dan shift yang berbeda agar mempermudah melakukan kontrol pekerjaan setiap divisi yang ada. Pada tingkatan terakhir terdapat manpower yang berperan dalam aktivitas pekerjaan. Kemudian lanjut pada visi dan misi perusahaan. Adapun visi PT DSP Solution Indonesia adalah yang pertama memanfaatkan jaringan global yang terdepan guna menciptakan nilai jangka panjang dan pertumbuhan berkelanjutan bagi pelanggan, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat secara keseluruhan. Adapun misi PT DSP Solution Indonesia yang pertama menciptakan arus perdagangan global yang efisien dan berkelanjutan bagi para pelanggan. Yang kedua, melakukan digitalisasi dan otomatisasi serta tingkat layanan yang tinggi secara konsisten dan menyediakan logistik yang berkualitas. Kemudian masuk ke bab 3 yaitu pelaksanaan magang. Kemudian berikut merupakan tugas utama yang dilakukan di area warehouse PLB Sidoarjo. Yang pertama itu adalah inbound handling, itu melaksanakan proses pengiriman barang mulai dari pembongkaran atau unloading, pemeriksaan fisik, sortir, labeling, hingga input data penerimaan ke sistem WMS. Kemudian kedua ada outbound handling, yaitu mengelola pengeluaran barang ke customer, termasuk picking, pengecekan jumlah dan jenis barang, serta penyiapan barang untuk proses pengiriman. Lanjut inventory control, yaitu melakukan pengecekan stok secara berkala atau cycle count atau stock opening untuk memastikan keakuratan data antara fisik dan sistem, serta mengidentifikasi selisih inventaris. Kemudian untuk warehouse arrangement dan storage, yaitu menata barang sesuai layout gudang, memastikan area penyimpanan rapi, mudah diakses, dan mengikuti standar keamanan serta FIFO atau FIFO jika diperlukan. Lalu yang terakhir adalah quality checking, itu melakukan pengecekan kualitas barang yang datang maupun keluar, memastikan barang tidak rusak dan sesuai standar sebelum diproses.
Kemudian lanjut pada pengumpulan data, berikut adalah tabel data inbound pada shift A. Itu pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi langsung terhadap seluruh aktivitas dalam proses inbound, mulai dari bongkar barang, sortir, pelabelan, hingga proses good receipt. Pengukuran waktu dilakukan menggunakan time study pada dua shift yang berbeda, masing-masing sebanyak 30 kali pengamatan. Dan ini merupakan pengamatan pada tabel pengumpulan data pada shift B. Kemudian masuk pada uji keseragaman data untuk shift A. Yang pertama ada waktu bongkar dengan rata-rata waktunya sebesar 17,7 menit. Kemudian standar deviasi sebesar 2,15 menit. Lalu batas kontrol atas sebesar 24,05 menit. Dan batas kontrol bawah sebesar 11,35 menit. Kemudian pada gambar charts berikut, berdasarkan gambar pada aktivitas waktu bongkar shift A, menunjukkan bahwa seluruh waktu proses berada dalam batas kontrol, yang berarti bahwa proses masih berada dalam kondisi terkendali. Lanjut pada aktivitas kedua yaitu waktu sortir membutuhkan rata-rata waktu sebesar 22,5 menit, lalu standar deviasi sebesar 3,20 menit, kemudian batas kontrol atas sebesar 32,10 menit, dan batas kontrol bawah sebesar 12,90 menit. Kemudian untuk proses dari gambar cat berikut, untuk waktu sortir menunjukkan bahwa seluruh waktu proses berada dalam batas kontrol yang berarti bahwa proses masih berada dalam kondisi terkendali. Kemudian masuk dalam kegiatan yang ketiga yaitu pelabelan dengan rata-rata sebesar 23,5 menit. Kemudian untuk standar deviasi sebesar 2,55 menit. Lalu untuk batas kontrol atas sebesar 31,16 menit dan batas kontrol bawah sebesar 15,84 menit. Lalu dari analisis tersebut dapatkan chart pada pelabelan shift A menunjukkan bahwa seluruh waktu proses berada dalam batas kondisi yang berarti bahwa proses masih berada dalam kondisi terkendali. Kemudian masuk dalam kegiatan yang keempat yaitu Ghost Receive menentukan rata-rata sebesar 16,7 menit. Kemudian untuk standar deviasi sebesar 2,36 menit. Lalu batas kontrol atas sebesar 23,83 menit. Dan batas kontrol bawah sebesar 9,64 menit. Lalu berdasarkan gambar pada aktivitas Good Receive shift A, menunjukkan bahwa seluruh waktu proses berada dalam batas kontrol. Yang berarti bahwa proses masih berada dalam kondisi terkendali. Kemudian lanjut untuk uji keseragaman data pada shift B. Untuk aktivitas yang pertama yaitu waktu bongkar, membutuhkan waktu rata-rata sebesar 16,4 menit. Lalu untuk standar deviasi sebesar 1,56 menit, lalu batas kontrol atas sebesar 21,16 menit, dan batas kontrol bawah sebesar 11,77 menit. Lalu untuk waktu bongkar pada shift B ini menunjukkan chart bahwa seluruh waktu proses berada dalam batas kontrol yang berarti bahwa proses masih berada dalam kondisi terkendali. Dan lanjut aktivitas kedua yaitu waktu sortir membutuhkan waktu rata-rata sebesar 21,8 menit. Kemudian untuk standar deviasi sebesar 2,8 menit dan batas kontrol atas sebesar 30,27 menit serta batas kontrol bawah sebesar 13,46 menit. Pada gambar berikut menunjukkan bahwa waktu sortir pada shift B menunjukkan bahwa seluruh waktu proses berada dalam batas kontrol. Berarti bahwa proses masih berada dalam kondisi terkendali. Lanjut untuk aktivitas ketiga yaitu pelabelan, membutuhkan waktu rata-rata sebesar 22,4 menit. Kemudian untuk standar deviasi sebesar 2,80 menit. Kemudian untuk batas kontrol atas sebesar 30,8 menit dan batas kontrol bawah sebesar 14 menit. Pada gambar berikut menunjukkan aktivitas waktu pelabelan bahwa seluruh waktu proses berada dalam batas kontrol yang berarti bahwa proses masih berada dalam kondisi terkendali. Lalu untuk kegiatan yang terakhir yaitu good receive
membutuhkan waktu rata-rata sebesar 16,9 menit, lalu waktu standar untuk waktu standar deviasi yaitu sebesar 1,50 menit, kemudian batas kontrol atas sebesar 21,45 menit, dan batas kontrol bawah sebesar 12,42 menit. Pada gambar berikut, aktivitas good receive pada si B menunjukkan bahwa seluruh waktu proses masih berada dalam kondisi terkendali. Selanjutnya masuk pada uji kecukupan data, di mana uji kecukupan data digunakan untuk melihat apakah data yang diambil telah mencukupi secara statistikal atau belum. Uji kecukupan data pada bagian ini menggunakan data yang bersumber dari tabel pengumpulan data. Dalam pengujian ini digunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan derajat ketelitian 5%. Perhitungan kecukupan data menggunakan rumus sebagai berikut. Setelah didapatkan nilai n-aksen sebesar 23 untuk waktu bongkar, kemudian untuk waktu sortir didapatkan n-aksen sebesar 29. Dapat diketahui bahwa dari hasil perhitungan data pengukuran waktu kerja yang diamati pada proses bongkar itu dikatakan cukup karena n-aksen lebih kecil dari 30 atau n-aksen lebih kecil dari atau 23 lebih kecil dari 30. Untuk waktu sortir, data pengukuran kerja yang diamati pada waktu sortir dikatakan cukup cukup karena n-aksen lebih kecil dari 30 atau 29 lebih kecil dari 30. Selanjutnya untuk pelabelan mendapatkan n-aksen sebesar 19. Ini juga menunjukkan bahwa pengukuran waktu kerja yang diamati pada proses pelabelan dikatakan cukup karena n-aksen lebih kecil dari 30, yaitu 19 lebih kecil dari 30. Kemudian untuk good receive, dapatkan n-aksen sebesar 27, maka dapat diketahui dalam pengukuran waktu kerja yang diamati pada proses good receive dikatakan cukup karena n-aksen lebih kecil dari n atau 27 lebih kecil dari 30. Selanjutnya masuk pada uji kecukupan data pada shift B. Untuk waktu bongkar didapatkan n-aksen sebesar 14 dan pengukuran ini dikatakan cukup karena n-aksen lebih kecil dari n atau 14 lebih kecil dari 30. Kemudian untuk waktu sortir didapatkan n-aksen sebesar 26 sehingga dapat dikatakan cukup karena n-aksen lebih kecil dari n atau 26 lebih kecil dari 30. Masuk ke kegiatan ketiga yaitu pelabelan, didapatkan end-aksen sebesar 25 sehingga pengumpulan ini dikatakan cukup karena end-aksen lebih kecil dari n atau 25 lebih kecil dari 30. Lanjut pada proses terakhir yaitu good receive, didapatkan n-aksen sebesar 13, maka data pengukuran waktu kerja yang didapati pada proses good receive dikatakan cukup karena n-aksen lebih kecil dari n atau 13 lebih kecil dari 30. Kemudian masuk pada performance rating, di mana performance rating adalah penilaian terhadap kecepatan kerja operator dibandingkan dengan standar tingkat kerja normal. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah operator bekerja lebih cepat, lebih lambat, atau sesuai standar normal saat pengukuran waktu dilakukan. Dan pada tabel ini menunjukkan bahwa performance rating berdasarkan tabel Westinghouse didapatkan nilai skill 0,6, effort 0,2, kondisi 0,3, konsistensi minus 0,2, hingga total 0,8. Dalam metode Westinghouse, nilai P sama dengan 1 plus total, maka nilai performance rating adalah 1,8. Kemudian untuk nilai allowance, yaitu allowance adalah waktu tambahan yang diberikan di luar waktu kerja normal untuk mengakomodasi kebutuhan manusia, seperti kelelahan atau fatigue serta hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindari selama proses pekerjaan berlangsung. Dalam allowance ini, waktu kerjanya didapatkan sebesar 480 menit dengan rincian untuk kebutuhan pribadi 30 menit, kelonggaran untuk fatigue 20 menit, dan kelonggaran untuk hambatan lain 10 menit. Sehingga allowance sama dengan 60 dibagi 480 dikali 100%, sehingga didapatkan allowance sebesar 12,5%. Lanjut untuk perhitungan waktu normal, di mana penghitungan waktu normal dibutuhkan
seorang operator untuk menyelesaikan waktu suatu aktivitas kerja dalam kondisi kerja wajar, tanpa terburu-buru, tanpa terlalu lambat, dan sudah disesuaikan dengan performance rating. Mana waktu normal shift A dilakukan perhitungan dengan performance rating sebesar 1,8 sehingga didapatkan waktu normal pada shift A untuk kegiatan bongkar sebesar 31,86 menit dan untuk waktu sortir sebesar 40,5 menit, untuk pelabelan sebesar 42,3 menit, dan good receive sebesar 30,11 menit. Lalu lanjut pada waktu normal untuk perhitungan shift B. Untuk waktu bongkar didapatkan waktu sebesar 29,64 menit, untuk waktu sortir sebesar 39,34 menit, pelabelan 40,32 menit, dan good receive sebesar 30,47 menit. Kemudian selanjutnya untuk perhitungan waktu standar, mana waktu standar adalah waktu total yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas kerja, serta ditambahkan allowance atau kelonggaran untuk kebutuhan manusia seperti istirahat, kelelahan, penyesuaian, dan hal tidak terduga dengan rumus sebagai berikut, yaitu waktu waktu standar sama dengan waktu normal dikali 100% dibagi 100% dikurang persen allowance. Sehingga didapatkan waktu normal, waktu standar pada kegiatan bongkar yaitu sebesar 27,87 menit, dan waktu sortir sebesar 35,43 menit, lalu pelabelan sebesar 37 menit, dan good receive sebesar 26,34 menit. Selanjutnya masuk pada perhitungan waktu standar pada shift B, didapatkan waktu pada kegiatan bongkar sebesar 25,93 menit, kemudian waktu sortir 34,42 menit, pelabelan sebesar 35,28 menit, dan good receive sebesar 26,66 menit. Kemudian mengidentifikasi bottleneck, di mana bottleneck adalah aktivitas atau tahapan proses yang memiliki waktu kerja paling lama, sehingga menghambat aliran proses keseluruhan. Mana identifikasi bottleneck dilakukan berdasarkan perbandingan waktu standar antar shift, serta aktivitas dengan waktu standar tertinggi pada masing-masing shift. Sehingga pada setiap aktivitas, pada keempat aktivitas ini, dapatkan total waktu standar pada shift A sebesar 126,64 menit, kemudian total waktu standar pada shift B sebesar 122,29 menit. Lalu untuk selisih waktu antar shift, yaitu adalah selisih total waktu standar, di mana pada shift A dikurangi total waktu standar shift A dikurangi dengan total waktu standar shift B didapatkan nilai sebesar 4,35 menit. Kemudian yang terakhir adalah identifikasi bottleneck berdasarkan waktu standar. Berdasarkan tabel ini, pelabelan shift A dengan waktu standar terbesar sebesar 37,37 menit dan shift B dengan waktu standar sebesar 35,25 menit. Menunjukkan adanya bottleneck di antara kedua shift karena memiliki waktu standar yang paling tinggi. Selanjutnya untuk analisis motion study, di mana aktivitas bernilai tambah atau value added, aktivitas yang berlangsung berkontribusi pada penyelesaian proses yang pertama, mengangkat dan memindahkan barang dari kendaraan, kemudian pemisahan SKU pada area sortir, lalu pemasangan label pada setiap item atau box, dan input data good receive ke sistem WMS, dan 5 VAD kedua shift relatif sama, namun shift B melakukan gerakan lebih stabil sehingga waktu rata-rata lebih rendah. Kemudian aktivitas yang tidak bernilai tambah atau non-value added ditemukan beberapa pemborosan gerakan. Yang pertama, walking berakibat area kerja kurang rapi dan layout barang sering berubah. Yang kedua, waktu menunggu atau waiting saat antrian lokasi sortir masih dipakai operator lain. Kemudian rehandling karena barang belum tersusun rapi saat unloading dan mencari label atau perlengkapan yang tidak disiapkan sebelum proses dimulai. Kesimpulannya, shift B secara keseluruhan lebih cepat dan lebih efisien, terutama pada proses bongkar, sortir, pelab-
Namun pelabelan pada shift A lebih cepat hanya pada proses good receive. Kemudian masuk ke bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang pertama, berdasarkan hasil pengukuran menggunakan time and motion study, diperoleh waktu standar untuk shift A pada aktivitas inbound yaitu waktu bongkar sebesar 27,87 menit, sortir sebesar 35,43 menit, pelabelan sebesar 37 menit, dan good receive sebesar 26,34 menit. Dan pada shift B waktu bongkar sebesar 25,93 menit, proses sortir sebesar 34,42 menit, pelabelan 35,28 menit, dan good receive sebesar 26,65 menit. Kemudian yang kedua, total waktu standar shift A sebesar 126,64 menit dan total waktu standar inbound shift B sebesar 122,29 menit dengan selisih 4,35 menit. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa operator shift B lebih stabil dan efisien dalam menyelesaikan rangkaian aktivitas inbound, terutama pada proses bongkar, sortir, dan pelabelan. Dan yang ketiga, aktivitas pelabelan merupakan bottleneck utama pada proses inbound di shift A, memiliki waktu standar yaitu 37 menit dan shift B memiliki waktu standar 35,28 menit. Sehingga shift A merupakan bottleneck tertinggi, sehingga paling berpengaruh terhadap lamanya cycle time inbound secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelabelan perlu menjadi fokus utama dalam upaya perbaikan dan optimalisasi proses inbound di gudang. Kemudian ada pun saran untuk yang pertama adalah perusahaan disarankan untuk melakukan peningkatan perbaikan proses kerja secara berkelanjutan guna mendorong produktivitas operasional. Yang kedua, perusahaan diharapkan menyelenggarakan pelatihan rutin untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan intelektual karyawan. Dan yang ketiga, mahasiswa dianjurkan untuk terus mengembangkan metode yang digunakan sehingga hasil yang diperoleh lebih valid serta dapat memberikan kontribusi positif pada berbagai aktivitas lain, tidak hanya terbatas pada proses inbound. Baik, cukup sekian untuk penyampaian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.